Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Nabi SAW mengatakan, umur umatku di akhir zaman antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang melebihi dari itu. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dari sifat ar-rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan waktu-waktu tertentu apabila kita melaksanakan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Man sama Ramadan summa atbahu sita min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka puasanya sama dengan setahun penuh. Di hadis yang lain yang hampir senada dengan itu, Nabi SAW bersabda, Man sama Ramadan fasyahrun bi asyrati ashur. Siapa yang berpuasa Ramadan, maka pahalanya sama dengan 10 bulan. Wa man shama sitta ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamu siyami sana. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah salat Idul Fitri, maka pahalanya sama dengan 2 bulan. Fadzalika tamu siyami sana. Maka pahalanya sama dengan setahun penuh. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah atau manfaat apa yang dapat kita ambil daripada 2 hadis Nabi Muhammad SAW ini? Yang pertama adalah puasa Syawal adalah tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik sehingga mampu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tandanya puasanya diterima oleh puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab mengatakan bahwasanya inna muawwadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatu qabuli shaumi Ramadan. Siapa yang melaksanakan puasa setelah puasa Ramadan, tandanya bahwasanya puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha idza aqbala amala 'abdin wafaqahu li amali shalih ba'da. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal kebaikannya, maka akan dimudahkan melakukan kebaikan setelahnya. Wa qala ba'duhum, dan ulama kita mengatakan sawabul hasana al hasanatu ba'daha. Bahwasanya ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah urgensi daripada puasa Syawal ini adalah akan melengkapi daripada kekurangan puasa Ramadan kita. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya man sama sitata ayamin min Syawal, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, bimanzilati ratibati salah, maka kedudukannya sama dengan salat rawatib yang melengkapi daripada pahala salat wajib kita. Begitu pula puasa Syawal akan melengkapi daripada kekurangan-kekurangan daripada puasa Ramadan kita. Kemudian berikutnya, kenapa disyariatkannya puasa Syawal? Atau hikmah disyariatkannya puasa Syawal ini adalah agar membentengi diri kita daripada godaan syaitan. Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya ba'da Ramadan wa ba'da an adal muslimuna ma fihi minal ibadatillah. Ketika setelah bulan Ramadan di mana kaum muslimin telah melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yalhaqun nasu bil futur. Terkadang manusia ini futur, lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena digoda oleh syaitan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syaitan akan menggoda manusia dari arah mana saja. Diabadikan dalam Al-Qur'an, wala aqudanna siratakal mustaqim. Maka aku akan palingkan hambamu dari jalan yang lurus, kata syaitan.
Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu beribadah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum daripada puasa Syawal ini? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya puasa Syawal hukumnya sunnah. Dan kapan disyariatkannya puasa Syawal ini? Ulama kita menjelaskan bahwasanya puasa Syawal dilakukan di bulan Syawal, dimulai pada tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal adalah hari Raya Idul Fitri. Hukumnya haram kita berpuasa karena hari itu adalah hari kita bersenang-senang. Hari kemenangan kaum muslimin. Puasa Syawal ini boleh kita lakukan mutatabi'an atau berurutan dari puasa pertama sampai ke-6. Wa yajuzu mutafariqan, dan boleh juga dilaksanakan dengan terpisah. Misalkan hari ini kita puasa, besok kita tidak puasa, besoknya baru kita puasa Syawal. Maka itu diperbolehkan. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul permasalahan di masyarakat. Misalkan seseorang ketika bulan Ramadan dia memiliki uzur, dia tidak berpuasa. Kemudian ketika bulan Syawal, mana yang harus dia dahulukan? Dia menyelesaikan qada puasa Ramadannya atau dia melaksanakan puasa Syawal? Disebutkan oleh Lajnah Ad-Daimah dari Fatwa Saudi Arabia mengatakan bahwasanya kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, artinya dia telah puasa Ramadan. Summa atbahu sita min Syawal, kemudian dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya bahwasanya tidak boleh mendahulukan yang wajib dengan yang sunnah. Maka dia mengqadha terlebih dahulu puasa Ramadannya, kemudian dia menyelesaikan puasa Syawalnya. Kemudian ada lagi yang bertanya, misalkan bagaimana kalau kita gabungkan mengqadha puasa Ramadan kita dengan niat puasa Syawal? Dalam kitab Syahrul Mumti disebutkan bahwasanya kita tidak boleh menggabungkan ibadah yang sunnah dengan yang wajib. Karena dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita puasa Ramadan tidak boleh digabungkan dengan niatnya dengan puasa Syawal. Akan tetapi disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya boleh kita menggabungkan antara puasa yang sunnah. Misalkan kita gabungkan puasa Syawal kita dengan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, maka ini diperbolehkan karena sama-sama amalan sunnah. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan niat. Permasalahan niat dalam puasa sunnah ada dua. Yang pertama ada namanya puasa mutlak, ya, puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah muqayyad. Puasa sunnah mutlak ini adalah waktu dan sebabnya tidak berhubungan dengan waktu. Maka misalkan dia bangun telah terbit fajar, maka boleh dia langsung berpuasa. Dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa, selama dia belum melakukan pembatal puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah yang muqayyad, yang sudah ditentukan waktunya. Maka kalau puasanya sudah ditentukan waktunya, misalkan puasa Senin Kamis, kemudian puasa Syawal, Ayyamul Bid, waktunya sudah ditentukan. Maka dia harus niat dari malam hari sampai sebelum terbit fajar. Nabi SAW bersabda, siapa yang belum meniatkan puasanya sejak malam hari sampai sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Pemirsa sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan seperti berpuasa setahun penuh. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.